Gadis yatim piatu umur 18 tahun hamil setelah dinikahi kakek tua. Apa yang bisa dilakukan seorang gadis yatim piatu yang tak punya siapa-siapa? Hanya ingin bertahan hidup, tapi malah terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Siti menarik napas dalam, berdiri di depan rumah besar yang megah itu. Pintu kayu jati kokoh berdiri menjulang, seolah menjadi batas antara dunia mewah yang tak pernah ia bayangkan dan kehidupannya yang serba kekurangan. Ia menggenggam tas kecil yang hanya berisi beberapa helai pakaian lusuh. Hari ini, ia resmi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang pria tua kaya raya bernama Pak Darmanto. Hatinya berdebar, bukan karena bahagia, tetapi karena takut. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Kedua orang tuanya meninggal saat ia berusia 12 tahun. Sejak itu, ia menjalani hidup berpindah-pindah, dari satu rumah ke rumah lainnya, menumpang di tempat saudara jauh yang menganggapnya beban. Hingga akhirnya, ia memutuskan pergi dan mencari pekerjaan sendiri. Masuklah, nak. Mulai sekarang, rumah ini juga rumahmu. Suara Pak Darmanto ramah, namun terdengar berat karena usianya yang sudah senja. Siti menunduk sopan. Ia tak tahu apakah pria tua itu benar-benar baik atau hanya bersikap ramah karena kasihan padanya. Tapi yang pasti, ini adalah satu-satunya tempat yang bersedia menerimanya. Maka, ia harus bekerja keras agar tidak kehilangan kesempatan ini. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Siti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Ia bekerja dengan cekatan dan tanpa mengeluh. Meski rumah itu begitu besar, tetapi sunyi. Hanya ada dirinya dan Pak Darmanto. Namun, sesuatu yang tak ia sadari mulai tumbuh di balik ketenangan itu. Siti duduk di teras setelah selesai menyapu halaman. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma kayu yang khas dari mebel-mebel mahal di sekitar rumah. Pak Darmanto keluar, membawa 2 cangkir teh hangat, sesuatu yang mulai menjadi kebiasaannya. Kamu betah tinggal di sini? Tanyanya sembari menyerahkan 1 cangkir kepada Siti. Siti menerima dengan kedua tangan. Iya, Pak. Terima kasih sudah memberi saya tempat tinggal. Mata Pak Darmanto menatapnya dalam. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang membuat Siti merasa tak nyaman. Kamu gadis baik, Siti. Seandainya aku punya anak, aku ingin dia seperti kamu. Siti hanya tersenyum sopan. Ia tak tahu harus berkata apa. Hari demi hari, perhatian Pak Darmanto semakin besar. Siti awalnya menganggap itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak. Namun, lama-kelamaan, perhatiannya terasa lebih dari sekadar itu. Ia sering menatap Siti terlalu lama, sering mengajak bicara tentang hal-hal pribadi, dan mulai menunjukkan ketertarikan yang tak seharusnya ada. Hingga suatu malam, ketika Siti baru saja selesai membersihkan dapur, Pak Darmanto berdiri di ambang pintu. Siti, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Siti menegakkan tubuhnya. Iya, Pak. Ada apa? Pak Darmanto menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Aku ingin menikahimu. Siti membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia berpikir mungkin ia salah dengar. Maaf, Pak. Saya tidak mengerti. Aku ingin kamu menjadi istriku, Siti. Aku sudah tua, hidupku sepi, dan kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali. Siti merasa kepalanya berputar. Ini tak mungkin. Ini mimpi buruk. Ia hanya seorang pekerja, seorang gadis yatim piatu tanpa siapa-siapa. Bagaimana bisa seorang pria tua kaya raya ingin menikahinya? Tapi, Pak, saya hanya pembantu di sini. Pak Darmanto tersenyum. Aku tak peduli. Aku ingin menikahimu, bukan karena kasihan,
Tapi karena aku mencintaimu. Siti merasakan dinginnya lantai di bawah kakinya, sementara tubuhnya seakan mati rasa. Ia harus menolak. Tapi, bagaimana caranya? Jika ia menolak, kemana ia harus pergi? Hari-hari setelah pernikahan itu terasa aneh bagi Siti. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah keputusan yang tepat. Tetapi, di balik kemewahan rumah besar itu, hatinya terasa semakin sesak. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya. Pasti dia hanya mengincar harta. Gadis itu cerdik, berhasil menjerat orang tua kaya raya. Dasar perempuan mata duitan. Setiap kali Siti melangkah keluar rumah, ia bisa merasakan tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Dulu, ia hanyalah seorang asisten rumah tangga, tak ada yang peduli padanya. Tapi kini, setelah menjadi istri seorang pria kaya yang berusia 70 tahun, ia menjadi bahan gunjingan. Awalnya, Siti mencoba mengabaikannya. Namun, semakin lama, kata-kata itu mulai menusuk hati. 2 bulan setelah pernikahan, Siti mulai merasa aneh. Ia sering mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan kadang merasa pusing tanpa sebab. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan, tetapi saat mendapati dirinya terlambat datang bulan, hatinya mulai gelisah. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan, hasilnya menunjukkan 2 garis merah. Siti terduduk di lantai kamar mandi, memandangi alat tes di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Ia hamil. Harusnya ini kabar bahagia, bukan? Tapi, mengapa ia justru merasa takut? Ketika ia memberitahu Pak Darmanto, pria tua itu tampak terkejut, tetapi segera tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Aku tak menyangka masih diberi kesempatan memiliki keturunan di usiaku ini, katanya dengan mata berbinar. Namun, bagi Siti, kehamilan ini justru semakin memperumit keadaan. Sejak kabar ini tersebar, gunjingan semakin menjadi. Dia memang pintar. Sekarang setelah hamil, dia pasti akan mewarisi seluruh harta. Kasihan Pak Darmanto, sudah tua malah dimanfaatkan anak gadis. Bahkan, saudara jauh Pak Darmanto mulai ikut campur. Kamu yakin anak ini benar-benar darah dagingmu? Tanya salah seorang kerabat yang datang berkunjung. Siti terpaku. Hatinya perih mendengar tuduhan itu. Ia tak pernah membayangkan bahwa kehamilannya akan menjadi bahan keraguan. Yang lebih menyakitkan, Pak Darmanto pun mulai berubah. Seiring waktu, pria tua itu semakin protektif, bahkan cenderung posesif. Ia mulai sering bertanya Siti pergi kemana, dengan siapa, bahkan melarangnya keluar rumah tanpa ditemani. Jangan terlalu sering keluar, orang-orang pasti membicarakanmu, kata Pak Darmanto suatu hari. Siti hanya bisa menggigit bibir. Bukan itu masalahnya. Ia tahu, pria itu takut kehilangannya. Takut bahwa ia akan pergi dan meninggalkannya dalam kesendirian. Suatu malam, saat Siti hendak tidur, Pak Darmanto duduk di tepi ranjang dan memandangnya lama. Kamu bahagia, kan, Siti? Tanyanya tiba-tiba. Siti menoleh. Matanya mencari kejujuran dalam tatapan suaminya. Ia ingin berkata, ya, tapi lidahnya keluh. Benarkah ia bahagia? Ataukah ia hanya bertahan karena tak punya pilihan lain? Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar-nyambar di langit, menciptakan bayangan menakutkan di dinding kamar Siti. Ia duduk di tepi ranjang, menatap perutnya yang mulai membesar. Tangannya mengusap lembut perutnya, merasakan kehangatan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Namun, pikirannya berkecamuk. Ia semakin terjebak dalam kehidupan yang tak pernah ia impikan. Pernikahannya dengan Pak Darmanto terasa seperti penjara. Orang-orang tak berhenti mencibirnya, sementara suaminya semakin mengekangnya dengan rasa takut kehilangan.
Puncaknya terjadi ketika Pak Darmanto tiba-tiba mengajak Siti berbicara serius di ruang tamu. "Aku sudah buat surat wasiat," katanya pelan. "Jika terjadi sesuatu padaku, semua hartaku akan menjadi milikmu dan anak kita." Siti menatapnya dengan mata terbelalak. "Tapi, kenapa, Pak?" Pak Darmanto tersenyum lemah. "Aku sudah tua, Siti. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menemanimu. Aku hanya ingin memastikan kamu dan anak kita tidak akan terlantar." Hati Siti mencelos. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia bukan wanita materialistis, tetapi mengapa semua orang berpikir seperti itu? Bahkan suaminya sendiri tampak begitu khawatir tentang warisan. Kabar mengenai surat wasiat itu tersebar cepat. Saudara-saudara jauh Pak Darmanto yang sebelumnya tidak pernah peduli, tiba-tiba berdatangan. Mereka mulai menyudutkan Siti secara terang-terangan. "Kamu pasti punya niat jahat dari awal, kan?" bentak salah satu keponakan Pak Darmanto. "Kami ini keluarganya. Kenapa harta harus jatuh ke tangan orang luar?" Siti berusaha menahan air mata. Ia tidak pernah meminta semua ini. Tekanan demi tekanan semakin membuatnya frustasi. Bahkan, Pak Darmanto yang awalnya melindunginya, kini ikut terseret dalam keraguan. Suatu malam, saat perutnya sudah semakin besar, Siti mendengar percakapan antara suaminya dan salah seorang keponakannya. "Paman yakin anak itu benar-benar milik Paman?" Dada Siti terasa sesak. Ia berpegangan pada dinding, berusaha menahan isakan. "Tidak, ini tidak mungkin." Namun, suara Pak Darmanto yang terdengar ragu-ragu membuat hatinya semakin hancur. "Aku percaya pada Siti, tapi..." Siti tidak butuh mendengar kelanjutannya. Malam itu juga, ia mengemasi beberapa helai pakaian dan pergi meninggalkan rumah dengan langkah tertatih, membawa anak dalam kandungannya, tanpa tahu harus kemana. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya. Di tengah dinginnya malam, ia sadar. Ini adalah titik balik hidupnya. Ia harus berjuang sendiri. Hujan deras membasahi tubuh Siti yang berjalan tertatih di jalanan sepi. Tangannya terus memegangi perutnya yang semakin membesar. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga beban batin yang menghimpitnya. Ia tak tahu harus kemana, yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak bisa lagi bertahan dalam rumah itu. Malam semakin larut, dan tubuhnya mulai menggigil. Hujan terus mengguyur tanpa belas kasihan. Di persimpangan jalan, Siti berhenti. Ia tak punya siapa-siapa, tak punya tempat tujuan. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" isaknya pelan. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah mobil melintas dan berhenti di dekatnya. Seorang wanita parubaya turun, memayungi Siti dengan wajah khawatir. "Nak, kamu kenapa? Kenapa sendirian di luar malam-malam begini?" tanya wanita itu. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa sadar, air matanya kembali mengalir. Aku tak punya tempat untuk pergi, Bu." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Wanita itu menghela napas panjang dan membimbing Siti masuk ke dalam mobilnya. Wanita yang menolong Siti bernama Burina, seorang pemilik warung makan sederhana yang tinggal di daerah itu. Melihat kondisi Siti yang hamil dan tanpa tempat tinggal, Burina langsung menawarkan tempat tinggal sementara di rumahnya. Hari-hari berlalu, dan perlahan Siti mulai merasa aman. Ia membantu di warung makan Burina untuk membalas kebaikannya. Meski hidup sederhana, Siti merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, takdir kembali mengujinya. Suatu sore, saat ia sedang mengelap meja di warung, seorang pelanggan datang dan menatapnya dengan kaget. "Siti?" Siti mendongak, dan dadanya langsung bergemuruh. Pak Darmanto berdiri di hadapannya, tubuhnya tampak lebih kurus,
dan wajahnya dipenuhi kerinduan yang mendalam. Tanpa pikir panjang, Pak Darmanto mendekat dan menggenggam tangannya. "Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa kamu pergi begitu saja?" Suaranya bergetar, penuh emosi. Siti menelan ludah. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi semuanya terasa terlalu berat. Pak Darmanto menarik napas dalam, lalu berlutut di hadapannya. "Aku menyesal, Siti. Aku seharusnya percaya padamu. Aku terlalu lemah menghadapi tekanan keluargaku, dan sekarang, aku kehilanganmu." Air mata Siti menggenang. Ia melihat pria tua itu, bukan sebagai suaminya, bukan sebagai orang kaya raya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar sendiri dan kesepian. Namun, hatinya sudah bulat. "Pak, saya tidak bisa kembali." Pak Darmanto terdiam. "Saya harus membangun hidup saya sendiri. Saya ingin anak saya lahir di lingkungan yang damai, tanpa tekanan, tanpa tuduhan. Saya butuh kesempatan untuk berdiri di atas kaki saya sendiri," lanjut Siti dengan suara mantap. Pak Darmanto menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari sesuatu. Cinta tidak selalu berarti memiliki. Dengan berat hati, ia mengeluarkan amplop dari saku jasnya dan menyodorkannya kepada Siti. "Ini bukan sebagai warisan atau bentuk kasihan, tapi sebagai permintaan maafku. Aku ingin kamu dan anak kita hidup layak," ucapnya lirih. Siti menatap amplop itu, lalu menggeleng pelan. "Terima kasih, Pak. Tapi saya akan berusaha sendiri." Mata Pak Darmanto berkaca-kaca. Ia ingin memohon, ingin memaksa, tapi ia tahu Siti telah menemukan kekuatannya sendiri. Akhirnya, dengan langkah berat, ia pergi meninggalkan warung itu, membawa hatinya yang hancur, tetapi juga dengan sebuah pemahaman baru, bahwa cinta sejati adalah ketika kita merelakan seseorang untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Siti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamainya Rizky, sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan, seberat apapun, selalu membawa rezeki dan hikmah tersendiri. Ia tetap bekerja di warung Bu Rina, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Perlahan, ia mulai membuka usaha kecil menjual kue-kue buatannya sendiri. Hidupnya kini jauh dari kemewahan, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: kebebasan, ketenangan, dan cinta seorang ibu kepada anaknya. Di suatu tempat yang jauh, Pak Darmanto duduk sendirian di rumah besarnya, menatap foto Siti dan bayinya yang ia dapatkan dari seorang kenalan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Semoga kamu bahagia, Siti." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum dengan tulus.